Shalom jemaat dalam Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Selamat datang di Kesaksian Keluarga Bertumbuh. Suatu proses kehilangan, terutama dari seorang yang kita kasih dalam keluarga kita, bukan suatu hal yang mudah. Tapi jika itu diizinkan Tuhan, kita percaya ada rencana yang sungguh indah yang Tuhan pasti ingin sampaikan kepada keluarga kita. Bersama dengan keluarga Bapak Elim Yonatan, kita akan berbagi cerita akan suatu proses yang mereka alami terkait dengan kehilangan istri sekaligus ibu dari Jovita. Halo, shalom Pak Elim, Jovita. Bisa diceritakan pada saat pergumulan itu terjadi ketika istri Bapak yaitu Bu Kristina ya, tiba-tiba mengalami sakit dan dalam hitungan hari kalau nggak salah ya Pak ya, meninggalkan kita semuanya. Ya, istri saya Kristina itu sakit sejak 2019 bulan November, sekitar tanggal 15 itu mengalami sakit. Dan waktu itu istri saya sempat ke puskesmas untuk periksa dan dinyatakan dokter itu sakit lambung. Tapi di saat itu dia minum obat itu tapi kok tidak sembuh. Dan di saat tanggal 15, di saat tanggal 20 itu saya ajak dia ke dokter kandungan karena dia mengeluh itu sakit di perut. Ke dokter kandungan itu Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari. Di situ diperiksa dan dokter divonis bahwa itu adalah penyakit miom, tumor kandungan itu. Tumor kandungan. Ya, jadi di situ dia merasa kaget bahwa kok saya dapat penyakit ini. Dan dokter sarankan minum obat dulu. Tapi di saat dia minum obat, menjelang 3 hari dia drop. Dia itu merasa drop karena mungkin kepikiran dengan penyakit yang dialami juga. Karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda ya Iya, Pak ya? tidak ada. Jadi di saat itu dokter disarankan minum obat dari dokter, nanti baru kita ambil tindakan. Nah, dia dengar tindakan ini bahwa selama ini dia tidak tahu kalau dia punya penyakit miom ini. Di saat itu 3 hari dia sudah drop. Tanggal 20 periksa, tanggal 23 itu udah drop. Jadi 24 itu saya ajak ke Rumah Sakit Kendang Sari, Rumah Sakit Royal. Jadi di situ langsung masuk ke ruang UGD dan dipindahkan ke ruangan. Saat itu langsung pindahkan ke ruangan, masih bisa ajak ngobrol. Tapi di saat jam 9 malam itu dia sudah panas, suhu badannya itu sudah panas. Jadi sampai 3 hari itu suhu badan itu tidak turun. Jadi dia di ruang ICU selama 3 hari. Tapi masih bisa bicara waktu itu? Waktu itu masih bisa bicara, tapi suhu badannya itu tidak turun. Dan dalam 3 hari itu istilahnya tidak menerima makanan, tidak konsumsi makanan gitu. Jadi karena pendarahannya masih terus ya Pak ya? Ya, jadi dia itu suhu badannya itu yang saya sering tanya dokter, itu kenapa dok suhu badannya itu panas, jadi tidak turun suhu badannya. Nah, di situ pun saya berharap ya semoga segera pulih, segera sembuh supaya bisa pulang. Itu harapan saya sama anak Jovita. Nah, di saat itu yang waktu masuk ruangan dari ruang UGD ke ruangan itu masih sempat pesan ke Jovita, kamu pulang nak, kamu ulangan, kamu sekolah. Biar ibu sama ayah di sini, semoga mama cepat sembuh. Ya, itu pesannya ya ke Jovita. Ya, kami ya berharap juga semoga segera sembuh. Tetapi menjelang 3 hari di ruang ICU itu Tuhan berkehendak lain. Ya, diambil kembali ke pangkuannya yang Maha Kuasa. Ya, jadi kami sakitnya itu nggak sampai hitungan minggu ya Pak ya? Nggak sampai. Satu minggu ya Pak ya? Cuman 3 hari aja ya di Rumah Sakit Royal itu. Jadi di situ kami 2 Jovita ya
Kami hanya ikhlaskan bahwa itu mungkin takdir Tuhan, kehendak Tuhan. Waktu itu Jovita kelas berapa ya? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan Jovita ini anak perempuan satu-satunya dan anak tunggal, betul ya? Anak tunggal. Waktu diberitahunya itu gimana Pak? Waktu tahu bahwa oh ini dia sakit, ini kan pasti ada penjelasannya ya. Sebagai seorang ayah dan sudah mempersiapkan diri nggak waktu itu? Kenapa? Atau mama malah tidak menduga bahwa mama ini akan diambil sedemikian cepat? Tidak pernah ada dugaan itu. Jadi istilahnya memang secara mental tidak ada yang pernah siap gitu ya untuk keadaan bahwa ibu itu tidak akan sembuh gitu dan langsung berpulang. Peristiwanya pada waktu itu Jovita ada di sekolah atau ada di rumah ketika atau di rumah sakit ketika ibu berpulang? Waktu mama masuk rumah sakit itu ada ujian kan di sekolah. Itu pas itu tuh satpam itu tanya ke kelas, bilang ke aku, katanya Jovita siapa yang sakit? Terus aku jawab mama Pak, soalnya katanya tadi pagi masuk ke ruang ICU. Udah aku main sama anak-anak. Terus pas istirahat itu wali kelas tuh nyamperin aku ke ruang guru, tanyain, banyak yang tanya, mama kenapa nak gini-gini, tak jelasin. Udah habis itu guru agama itu manggil aku buat pulang. Akhirnya nggak ikut ulangan yang jam kedua. Akhirnya pulang, udah sampai ke rumah jemput Uti kan Uti di rumah. Terus itu tetangga itu udah pada keluar sama bosnya mama itu tiba-tiba meluk aku kayak, sabar ya nak gini-gini. Terus saya tanya, kenapa mama, kenapa? Terus nggak ada yang jawab sama sekali. Akhirnya langsung kita ke rumah sakit. Itu di lampu merah itu kayak aku mikir, ini kenapa ya mama, itu kenapa, apa mama nggak ada gitu. Sempat mikir kayak gitu kan. Terus tapi itu pikiran tuh berusaha aku hilangin gitu loh supaya nggak terjadi gitu kan. Terus habis itu sampai ke rumah sakit langsung lari ke lantai 3 ke ruang ICU. Itu di depan ruang ICU itu udah ada ayah, Kong, Uti, pokoknya adik-adiknya mama itu udah ngumpul di situ. Terus waktu itu ayah langsung peluk Jovita. Terus Jovita tanya, ayah mama di mana ayah? Terus habis itu ayah nangis nggak mau jelasin kan. Terus habis itu langsung aku masuk ke ruang ICU. Itu dokternya ngehalangi saya kan, bilang anak kecil dilarang masuk ya dik, gini-gini. Terus habis itu ngomong, loh saya mau ketemu sama mama, masa nggak boleh? Langsung tak dorong itu dokternya, tak dorong. Habis itu udah tiba-tiba ngeliat mama itu udah sudah terlentang di tempat tidurnya. Dalam arti Jovita barusan tahu waktu itu ya betul-betul mama sudah tidak bisa tertolong. Dan aku nyesal kenapa nggak semalam aja, maksudnya semalam itu kenapa aku pulang gitu. Harusnya bisa nemenin gitu kan maksudnya gitu. Kayak misalnya gitu. Waktu itu Jovita kan masih umur 11 ya? Iya, 11 tahun. Sempat nggak ada pertanyaan dalam pikiran Jovita, kenapa ya Tuhan itu kok ambil mama? Padahal Jovi kan masih kecil ya, tuh hitungannya seperti itu. Dan juga cuma hidup bertiga itu ya waktu itu ya gitu. Pernah nggak ada pikiran seperti itu? Ya kalau pikiran kayak gitu pasti, cuman mau gimana lagi ya, itu udah takdir Tuhan. Kita sebagai anak ya harus ikhlas daripada mama sakit-sakitan. Iya. Oke. Pak Elim sendiri setelah peristiwa itu gitu, tentu saja kalau pada waktu berkabungnya banyak orang ya, banyak keluarga yang mendukung, mensupport. Tapi pasca setelah mereka kembali ke kegiatan mereka masing-masing, tentu tidak mudah ya. Tinggal berdua saja loh ini ya dengan seorang anak perempuan. Itu apa yang Bapak bisa waktu itu merasakan dan apa yang Bapak lakukan untuk bisa survive sampai ke hari ini gitu ya? Ya kadang kalau kita banyak orang itu terasa tidak ada yang hilang. Tetapi di saat kalau kami cuman berdua, di situ pikiran kemana-mana dan merasa kok ini kemana ya, kok cuman kita berdua. Jadi di rasa itu sedihnya itu selalu ada kalau ketika kami berdua aja. Tapi kalau di saat banyak orang atau ada adik saudara yang datang, ya kami merasa terhibur. Tapi di saat kami berdua itu memang rasa kehilangan, merasa kok cuman berdua, mana yang satunya, itu yang membuat sedih. Tetapi kembali ke itu ya kami hanya berdoa semoga kami selalu dihibur oleh Tuhan dan selalu dikuatkan. Itulah yang kami selalu
Bapak berusaha ya, Pak, berusaha ya? untuk berdoa untuk menghilangkan rasa sedih itu. Lalu ada tuh peristiwa lagi yang kita pernah dengar ya, karena Bapak ini kan berjemaat GKI Kutisari. Tentu saja kami sebagai jemaat lainnya, kami tahu bahwa ada satu peristiwa lagi yang Bapak dan Jovi alami ya, yaitu kebakaran. Betul, di tempat usahanya Pak Elim ya waktu itu. Tahun berapa, Pak? Warungnya kebakar tahun 2023 kemarin. 2023. Ya. Habis banyak. Jadi itu alat-alat dapur semua kebakar. Ya itu pun kami tidak duga. Tiba-tiba aja api sudah nyala dan Jovita sempat telepon saya, "Ayah, warung kita kebakar." Dan saya ke sana. Jovita yang tahu ya, pertama ya. Jadi telepon saya ke sana, ya sudah habis, mau gimana, sudah ludes. Dan itu pun dibantu oleh satpam yang di kantor itu untuk memadamkan. Nah, di situ pun ya kembali lagi bersedih, tetapi kami selalu berusaha untuk berdoa supaya kami ini jangan terlalu berlarut dalam kesedihan. Kami harus bangkit dengan caranya ya harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, selalu menguatkan iman. Apapun yang terjadi tetap andalkan Tuhan. Betul. Karena kalau kita tahu bahwa sekarang pun dalam kondisi ataupun yang dulu ya, kondisi secara keuangan pun belum cukup stabil. Tapi Tuhan izinkan waktu itu istri berpulang ya, dan tetap harus menghidupi kehidupan keluarga ya sebagaimana mestinya. Lalu tiba-tiba juga secara ekonomi ada lagi satu masalah, yaitu dengan kebakaran. Bukan sesuatu yang mudah tentu saja ya, tapi kita percaya bahwa itu pasti ada hikmahnya. Menurut Pak Elim atau Vita, apa yang bisa dia ambil dari hikmah dan hikmah dari kejadian-kejadian yang temanya itu adalah kehilangan semua, gitu ya? Apa yang bisa diambil? Ya, hikmahnya ya tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa, dan tetap lakukanlah yang terbaik. Karena yang Tuhan inginkan itu adalah kebaikan, dan selalu memohon dan berharap kepadanya. Apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Tetap bersyukur. Kalau Vita, apa yang bisa diambil dari pelajaran? Vita ini kan sekarang sudah remaja ya. Pasti ada yang kita tahu, Tuhan ini nggak main-main dalam kehidupan Vita. Pasti ada sesuatu rencana yang indah dari semua kehilangan yang telah terjadi. Mungkin ya dari kejadian-kejadian yang kita alami selama Mama nggak ada, terus warungnya ayah kebakaran, mungkin kita harus ya mungkin ini tuh cobaan buat kita. Siapa tahu ini pemberian dari Tuhan yang kita nggak tahu, yang nggak ada di kalender sebelumnya gitu kan. Jadi ya kita pokoknya yang tadinya kita merasa putus asa gini-gini, kita harus bangkit. Tapi ya Tuhan itu selalu ada, nggak kemana. Yes, kita harus bisa percaya ya bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Mazmur 34 ayat 18, dia katakan begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Biarlah kesaksian ini bukan hanya jadi berkat buat keluarga Pak Elim dan Vita, karena kita tahu percaya bahwa kedepannya pasti rencana lebih baik yang akan disediakan Tuhan buat keluarga Pak Elim dan juga Vita. Jemaat GKI Kutisari yang terkasih, demikianlah kesaksian dari keluarga Pak Elim. Biarlah itu bisa menjadi berkat dan suatu perenungan yang sungguh baik untuk bisa menguatkan kita sekalian. Terima kasih, Tuhan berkati.